Jadi di Sabah ini saya rasa mesti kita beranikan diri. Syafi'i sudah berani melangkah, Ajiji sudah berani melangkah. Jadi bagi saya, kenapa harus langkah yang sudah kau orak itu terpaksa kau berhenti lagi? Berjalan, terus jalan, terus jalan, terus jalan. Kadang-kadang saya tertanya kepada diri saya, bolehkah PMX boleh berucap apa yang dia buat pada 4 hari bulan Ogos itu di Sabah, di ICC, bolehkah dia buat di Sarawak? Jadi saya dengar baru-baru ini, pada ketika waktu apa yang sport diadakan di Sarawak baru-baru ini, Sukma. Ya. Tidak ada ucapan-ucapan seperti begitu. Mungkin PMX akan marah kepada Pandika Ramin. Tidak apa. Pandika Ramin dia marah bukan juga saya relevan dalam politik Malaysia ini. Saya bukan ada pengaruh apa-apa. Tidak ada, dia marah sama saya, boleh dia marah kepada saya. Atas sebab apa yang dia marah sama saya, boleh apa saja. Tetapi saya tidak boleh pula ditutup saya punya mulut, ataupun saya ditakut-takutkan. Karena ini semua saya belajar daripada PMX 10 juga, PMX. Saya belajar daripada dia. Sanggup masuk penjara, sanggup diantam, sanggup diaib. Itu semua ajaran mereka. Jadi, kalau ajaran itu baik, di mana yang baik, kita akan buat. Di mana yang tidak baik, kita tidak buat. Itu saja. Jadi, refleksi dengan pendapat apa yang saya ada ini sekarang adalah daripada ajaran-ajaran daripada politik di Malaysia, terutama sekali apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari selama 10 tahun sebagai speaker Dewan Rakyat yang mendengar segala hujah masing-masing. Lim Kit Siang, Mendiam Kapal Sim, Lim Guan Hing, Rafizi, Saifuddin Nasution, semua. Jahid Amidi, semua sudah saya dengar. Termasuk Mahathir, semua sudah saya dengar. Jadi tidak ada apa lagi yang saya tidak tahu. Bermakna masing-masing punya lautan dalam dia, saya sudah tahu seberapa dalam. Masing-masing punya tinggi pemikiran sejauh mana di langit, di bintang dan demikiannya. Saya sudah tahu seluas mana masing-masing punya pendirian. Dan mereka berasa beruntung oleh kerana mereka mungkin berpolitik bersandar kepada masyarakat yang besar. Jadi kadang-kadang saya terpikir, andainya saya juga adalah dilahirkan daripada masyarakat yang besar, bolehkah saya menjawab jawatan yang sedemikian? Saya mampu berfikir seperti juga dengan pemimpin lain. Tapi macam manapun seorang pelukis itu yang handal, tapi kalau tidak ada mempunyai canvas, tidak ada oil yang untuk dan sedemikian alat, apa yang kamu lukis? Apabila kau nyatakan kepada orang, saya akan lukis begini, saya lukis begini, tetapi tidak kenyataan, orang bilang kau gila. Barangkali begitulah sekarang orang anggap saya bahwa sebagai seorang pemimpin kerdil yang berangan-angan sangat. Baru-baru ini saya terbaca dalam sosial media pasal saya buat perbandingan diri saya dengan seorang pemimpin lokal di Kota Belud. Saya kata jangan bandingkan saya dengan dia. Pasal dia bukan betara presiden, saya betara presiden. saya kata saya macam Ajiji. Dia orang putar belit itu isu, dia orang mengatakan, kalau mau jadi ketua menteri, bertandinglah 10 kursi ataupun lebih daripada itu. Jadi jangan saya diprovok dengan perkara-perkara begitu. Karena saya boleh menjawab, kalau mau berani berpolitik, jangan bersandar kepada parti besar. Kenapa tidak berjalan sendiri? Baru coba kau punya kekuatan. Kan enggak? Betul. Jadi ada orang yang berpolitik sampai sekarang ini tidak mau berpolitik kalau tidak sangkutkan diri kepada kuasa-kuasa besar, parti-parti besar yang mempunyai logistik yang hebat. Buat seperti Pandika Ramin, jalan kaki sendiri. Baru tengok siapa jantan, siapa betina. Ini pada 23 hari bulan baru-baru ini saya bertolak daripada Kota Kinabalu jam 9 menuju ke Merotai atas tugas bahawa saya diamanahkan untuk flag off larian Hari Sabah Merdeka. Jadi orang macam saya ini dimasukkan dalam grup-grup WhatsApp yang langsung tidak tanya kita dulu dikatakan masuk. Jadi setiap hari saya buka saya punya WhatsApp. Kalau yang daripada Semenanjung ada 2 grup WhatsApp saya dimasukkan. Kalau you tidak buka dalam 24 jam, beribu itu pendapat. Jadi ada satu WhatsApp grup yang diberi nama Santai Silaturahim. Ini dibuat oleh anak-anak mungkin di Kota Belud. Jadi apabila saya buka itu WhatsApp, saya terbaca di situ, saya tidak sebutlah siapa ini pemimpin. Dia hidarkan forward
itu majelis di Merutai. Jadi dalam yang dia dalam paparan itu ada satu billboard yang ada muka saya dan ada muka wakil rakyat daripada warisan di Merutai, yaitu Sarifuddin Hatta. Jadi original billboard itu saya sendirian. Jadi apabila Sarifuddin Hatta dijemput oleh penganjur ini adalah daripada start yang dianjur, yaitu untuk larian menyedarkan. Jadi dalam paparan itu saya terkilan sedikit karena ada yang mengatakan apa sudah jadi, kenapa ini Tan Sri menghadiri masyarakat anjuran warisan. Dia ada satu lagi paparan yang saya nampak, dia kata dia ini sudah tidak tentu arah. Jadi sifat saya ini langsung saya tidak pandai senyap ada apa kalau pada isu begitu. Karena dalam grup itu ada pemimpin-pemimpin lain. Apabila saya nampak, saya jawab. Saya kata pertama harus kita bersangka baik. Kenapa saya pergi di situ? Jadi saya tertulis di itu, saya kata secara barangkali ikut perasaan, saya kata begitulah itu. Bermana saya jawab kepada paparan itu, begitulah itu Datuk. Saya kata saya bilang di Sabah ini tidak juga kita boleh telan ini Sabah semua. Hakikat yang sebenar yang telan kita ada Malaya. Itu saya punya reaksi. Karena diorang entam kepada saya seolah-olah yang saya hadiri itu adalah warisan punya anjuran. Jadi pada ketika waktu saya berucap di situ, kandungan ucapan saya ini adalah menjawab kepada you punya apa amanat. Dalam saya punya ucapan pada ketika itu saya kata, Hari Sabah adalah hari yang amat bersejarah bagi kita di Sabah karena baru juga diwartakan oleh Sabah. Kerajaan Negeri Sabah, Hari Sabah. Jadi bermakna yang kita celebrate sekarang ini adalah kemerdekaan kita. Pada ketika saya kata waktu kita merdeka, Bapak kemerdekaan dulu, pendapat-pendapat Bapak kemerdekaan bercanggah. Tun Mustafa dengan pendirian dia, pemimpin Cina dengan pendirian dia, pemimpin Cina. Tetapi namun oleh kerana mau merdeka, mereka kesampingkan semua pendapat itu. Jadi saya bilang, saya menyuruh kepada rakyat sekarang ini, demi untuk kita menghormati Hari Sabah itu, sama ada kita merdeka pada 31 Ogos 63 ataupun 16 September 63, itu saya bilang bukan soal. Yang saya datang ini oleh karena itulah aspirasi bapak-bapak kemerdekaan dulu, dan itu di bawah Malaysian Agreement 63. Kita mau merdeka 31 Ogos 1963. Apa sebab? Itu lain bab kita cerita. Jadi bermakna amanat saya kepada generasi muda sekarang ini ialah hormati Hari Sabah, participate dalam larian itu. Jadi yang saya nampak sekarang, saya berasa bangga walaupun kita ini parti kerdil dan semikiannya. USNO ada participate di Merutai, USNO ada participate di Kunak, USNO ada participate di Sandakan, USNO ada participate di di Ladatu. Sementara orang-orang lain tidak participate dan tengok bahawa kita punya sumbangan ini adalah satu sumbangan remeh. Bagi saya ini adalah permulaan langkah perjalanan politik saya mengepalai USNO untuk mengembalikan semangat dahulu. Kalau pada suatu mula-mula kita mau merdeka tidak ramai orang yang ikut kepada Tun Mustafa, siapa juga saya yang sekarang mempunyai idea seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita buat ini adalah sebagai perintis jalan. Memang begitu. Orang perintis, pioneer memang menghadapi segala-gala. Kalau tiada perintis, tiada pioneer, tidak ada Amerika merdeka seperti sekarang ini. Betul. Jadi sebenarnya perintis itu yang amat mustahak dalam apa perjuangan pun. Dalam Islam, kalau Nabi Muhammad SAW bukan perintis agama Islam, tidak ada agama Islam sekarang ini. Jadi saya bangga sebagai seorang pemimpin yang menjadi perintis dalam apa saja idea yang tercetus. Saya tidak mau juga berada saya Jifri saja yang mengeluarkan idea seperti perkara 20. Jadi sekarang ini biar saya tumpang gila bersama-sama dengan Dr. Jifri. Regu, Tan Sri. Regu, pasangan yang Okey, Tan Sri.